Kebetulan ini proses penjodohan pertama ini sih Pak. Kita punya betina, istilahnya itu betina Black Mamba dari Aceh. Jadi betina itu historisnya itu sebelumnya itu udah beberapa kali pejantan itu nggak bisa. Pas kebetulan Siva kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Mas. Off jantan kita coba menjodohkan. Ternyata di Siva bisa ngisi, gitu. Bisa ngisi, alhamdulillah nelor 3, netes 2. Gitu. Netes 2, kayak gitu. Proses penjodohannya lama atau biasanya kan enggak. Itu penjodohannya cuma sekitar 30 menit. 30 menit diliatin langsung dilepas. Langsung ke panta kawin. Sama burung siap enak. Ya itu Mas, salah satu alhamdulillahnya Siva selama ini kita nggak pernah doping. Nggak main doping. Jadi kelebihannya dia emang benar-benar full ya alami semua. EF aja ya. Jadi pas penjodohan pun enak gitu. Efek penjodohan itu enak banget karena dia ya tingkat emosi sama bilangnya kan stabil banget. Iya. Jadi memang kemauan dari burungnya sendiri. Saat di lapangan pun kemauan juga dari burungnya. Di ternak pun kemauan dari burungnya juga pengen, istilahnya pengen kawin gitu loh. Jadi tidak ada doping sama sekali. Di lapangan tidak ada doping, pas di ternak juga nggak pakai dopingan kayak gitu. Jadi istilahnya burungnya burung sehat lah kayak gitu. Oke, si Siva juga. Kabarnya juga hasil produknya si Mutia Beb sendiri ya? Sivanya ya? Iya. Itu bisa diceritain awalnya? Ya sejarahnya itu Siva itu saya dulu pernah beli induk dari Aceh gitu. Dari Aceh, netes Siva itu anak ketiga ya? Anak ketiga. Oh iya, anak ketiga. Siva anak ketiga, kebetulan dari setelah lepas trotol dirawat sama Mas Bayu Kerajaan. Nah gitu dirawat sama Mas Bayu Kerajaan ya, dan di tangan dinginnya Mas Bayu coba lomba segala macam ya, alhamdulillah tidak mengecewakan ya. Bisa dibilang kalau Siva itu tuh kita bawa lomba itu angka pasti gitu ya? Gitu, angka pasti. Jadi dari induk yang bukan trah, bukan siapa-siapa lah intinya, menghasilkan Siva tadi kayak gitu. Oke. Tadi dijelaskan bukan induk dari siapa-siapa, terus dipegang Mas Bayu. Apa yang dilakukan oleh Mas Bayu hingga bisa mengorbitkan si Siva itu? Ya, jadi gini, kebetulan saya juga dipasrai dari Mutia BF. Jadi memang produk-produk dari Mutia BF saat memang sudah mumpuni untuk dibawa ke lapangan, burung ada di tangan saya semua. Jadi kebetulan perlakuan saya kembalikan ke alam. Jadi kalau kita melihat di alam dia hanya makannya serangga, ya sama yang saya terapkan di situ, serangga yang hanya dimakan oleh Siva. Jadi rutinitas keseharian Siva ya cuman makan serangga dengan full EF yang tinggi, setiap hari berjalan seperti itu, dan akhirnya saat sudah mampu di usia yang kurang lebih waktu itu 2 tahun, kita coba kenalkan dengan lapangan. Akhirnya sekali turun
hoki, saya bilang hoki, ini burung kok bisa langsung menang dan mengeluarkan tonjolan-tonjolan yang bagus. Nah dari situ akhirnya saya jaga untuk rawatannya, saya stabilkan, bahkan mungkin pernah sakit juga saya sanding tidur. Ya, sanding tidur, bukan istri yang disanding tapi malah Siva. Jadi ya kuncinya cuman di Siva itu kestabilan ngopeni. Burung yang kita openi stabil ya insya Allah nanti akan menghasilkan. Dan kebetulan juga tidak hanya Siva juga yang di tangan saya, burung-burung mutia BF ini sudah ada beberapa burung yang diserahkan saya untuk rawat di lapangan dan alhamdulillah sudah mulai naik. Tapi memang yang gempur pertama kali adalah Siva. Gitu Mas ya. Pertama kali dilombain Mas Bayu umur berapa sih Siva itu? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi pertama kali Siva dilombakan umur 2 tahun itu sangat memukul, 2 kali nyeri. Awalnya sebenarnya saya cuma mau turun 1 kali. Nah kebetulan karena waktu itu turun pertama kali kan kebetulan di sebuah event launching, di situ ada hadiah kambing. Nah saya dikasihlah kambing. Nah karena dikasih kambing ya kita bangga gitu loh. Tapi ternyata salah kelas. Sedangkan itu sudah diliput oleh beberapa wartawan, keluar kita dapat kambing. Akhirnya kan kita malu. Ya akhirnya saya coba paksakan untuk main di sesi berikutnya. Alhamdulillah Siva masih menguasai lapangan mutlak layak benar-benar juara 1 pulang kambing. Dan selama perjalanan Siva turun dari pertama kali sampai saat ini alhamdulillah dengan perawatan yang stabil, Siva itu tidak pernah prosentasenya tidak juara. Setiap minggu turun pasti masuk juara. Entah itu 1, 2, 3 atau mungkin nomor besar, itu pasti masuk. Setiap pekan? Setiap pekan, setiap minggu. Bahkan banyak teman-teman yang menyampaikan Siva itu burung konslet. Kenapa bilang burung konslet? Karena dur setiap hari, setiap minggu turun. Bahkan pernah juga 1 minggu itu 3 kali event Cempoko, PBI, Purworejo kalau nggak salah. Itu 3 kali event, 7 kali main, alhamdulillah masuk semua. Oke. Umur 2 tahun sudah main dur. Banyak kejadian juga katanya umur usia dia itu kalau di dur itu kedepannya bakal rusak. Nah, tanggapan Om Bayu seperti ya. Jadi gini, itu menjadi kekhawatiran saya saat saya pegang produk dari Mutia Siva ini. Banyak yang sampaikan ke saya bahwa oke, Siva saat ini bagus, tapi lihat saja nanti kalau setelah mabung bocor pasti Siva nggak akan stabil dan nggak akan jalan. Cuman saya meyakini Siva mempunyai kekuatan lebih setelah melihat dari indukan yang ada di Mutia BF. Nah dari keyakinan itu saya betul-betul jalani, saya jaga konsisten perawatan. Setelah mabung kedua, jadi usia ke-3 tahun, masuk ke 3 tahun saat ini, alhamdulillah Siva tetap masih jadi primadona 1, 1, dan 1. Seperti itu. Pola perawatannya selama dipegang Om Bayu hingga dia stabil sebenarnya. Ya. Untuk pola perawatan memang saya sengaja rawat sendiri, jadi memang awal-awalnya saya nggak ngasih ke Mas Hendra, saya rawat begini-begini, jadi memang perawatan saya Siva itu keseharian rata-rata jangkrik itu kurang lebih 50 dalam 1 hari 15, 15, 20 pagi 15, siang 15, sorenya 20. 50 itu rata-rata ya habis paling sisa 3, sisa 2, sisa 4, itu tidak mesti tergantung dari burung sendiri. Kalau mungkin burung sudah kencang mungkin makannya sedikit, tapi kalau dia kurang kencang makannya banyak, tergantung moodnya. Yang pasti perawatan Siva hanya full EF di setiap hari tanpa pur. Yang kedua wajib mandi setiap hari, tidak jemur, tidak foliar. Itu rutin setiap hari. Begitu? Iya. Kok nggak jemur
Terus nggak apa lagi nih? Polier. Nggak polier. Ya. Kok bisa nanti stabil? Jadi gini, kenapa saya tidak melakukan penjemuran di Siva? Itu karena saya sudah menaikkan extra puding yang tinggi. Dengan extra puding yang tinggi dan karakter Siva yang mungkin boleh dibilang meletek ya, jinak-jinak giras, saya mempunyai keyakinan dari situ sudah cukup untuk tidak dijemur dan tidak dipolier. Ya, karena boleh dibilang ya orang saja kalau mau ikut olahraga di suatu game, dia memang harus betul-betul tubuhnya kuat, salah satunya dengan makan vitamin dan lain sebagainya. Tapi di Siva ini selama saya pegang belum pernah ada satupun obat-obatan yang saya masukkan. Jadi sengaja saya cuma menggunakan jangkrik, itu saja. Mas, begitu. Ya. Oke.